Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan modul yang bernama Tekinter ya. Jadi bentuk aplikasinya atau yang kita biasa sebut sebagai GUI, Graphic User Interface, dengan contoh seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi yang saya buat dengan menggunakan Python. Ya. Baik, mari kita mulai saja. Terlebih dahulu kita perlu menginstal sebuah modul yang bernama Tekinter. Jadi kita buka command prompt kita. Lalu kita ketikkan di sini pip install tk, kemudian enter. Nah, jika sudah terinstall, selanjutnya kita ketikkan from Tekinter import tk, import bintang seperti ini ya. Jadi saya ingin mengimport semua modul yang dimiliki Tekinter. Di bawahnya saya ingin membuat sebuah variabel bernama root. Jadi root ini sebagai dasar dari aplikasinya. Root adalah T-nya besar, K kecil, buka kurung tutup kurung seperti ini. Kemudian di bawahnya variabel root dot main loop. Jadi aplikasinya akan tetap berjalan, menyala gitu ya. Tidak akan otomatis tertutup. Nah, kalau kita run, nah, kita mendapatkan sebuah window kecil ini. Nah, ya kan, kita bisa resize ukurannya. Mau ukurannya berapapun kita bisa tuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan Tekinter ini untuk membuat sebuah tombol, sebuah entry, sebuah teks, dan label. Oh ya, sebelum itu, kita juga bisa mengubah background dari aplikasi kita, dari window-nya kita tadi itu. Jadi di sini root.config seperti ini ya. Buka kurung tutup kurung, di dalamnya kita ketikkan background seperti ini adalah kita berikan tanda petik ya. Di dalam tanda petik kita tuliskan misal warna yang kita inginkan, misal kayak red atau apa. Saya lebih prefer ke light blue. Jadi saya ketikkan light blue, kemudian saya eksekusi. Nah, sekarang warnanya sudah berubah, ya kan, menjadi light blue. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana yang pertama ya maksudnya. Saya akan menjelaskan mengenai label. Jadi saya akan membuat sebuah variabel bernama label adalah label, tapi L-nya di sini besar, buka kurung tutup kurung. Nah, di dalamnya saya ingin membuat sebuah teks bernama misalnya percobaan seperti ini ya. Kemudian saya ingin ukurannya agak lebih besar. Misal fontnya adalah tanda kutip seperti ini, normal. Lalu ukurannya adalah 30 misal. Kemudian di sampingnya saya berikan koma dulu. Di sampingnya saya ingin warna dari labelnya ini sesuai dengan background yang kita punya. Background adalah tanda kutip light blue seperti ini ya. Sebentar, saya bawa ini ke bawah saja deh dari background ini. Nah, kemudian di bawahnya adalah saya membuat posisinya di mana saya ingin letakkan. Label.path. Jadi yang pertama kita memiliki yang namanya path. Kalau path ini ya saya eksekusi dulu. Nah, lihat kan? Dia berada di posisinya akan berada di tengah meskipun kita geser seperti ini. Kecuali kalau misalnya kita geser ke bawah dia tidak akan mengikut. Ini kegunaan dari path. Jadi kalau misalnya kita menambahkan label lainnya dan kita menuliskan path, nanti dia akan muncul berada di bawah percobaan ini. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih senang menggunakan namanya grid. Jadi grid ini terdapat row dan row adalah 0. Sebentar, saya ketikkan dulu ya. Row dan kolom adalah 0. Di sini saya harusnya kasih koma dulu sebentar.
Nah, bedanya apa sama yang tadi? Kalau misalnya sudah tereksekusi, kemudian saya tarik ke sini, dia tetap posisinya berada di pojok. Nah, maksudnya row dan kolom ini bagaimana? Jadi sama seperti kita menggunakan Excel. A ini adalah disebutnya kolom, tapi nilainya 0. Yang angka 1 di sini ini namanya row, tapi di sini sebagai awalan disebutnya 0. Begitu. Jadi kalau misalnya kita menambahkan di sini gitu kan. Sesuai. Jadi kalau sini 0, sini 0. Kalau di sini kolomnya 1, row-nya 0. Kalau di sini kolomnya 0, row-nya 1 gitu. Kalau misalnya kalian tidak ingin menggunakan background-nya, misalnya kita hapus ya. Kita hapus seperti ini, kemudian kita eksekusi. Nah, lihat ya perbedaannya. Sebentar, saya tarik. Tuh, warnanya masih tetap warna yang tadi, tidak mengikuti warna background-nya. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah button. Jadi kita ketikkan, enggak dulu deh. Saya akan membuat sebuah entry ya. Jadi kita ketikkan misalnya data, nama variabelnya ya. Data adalah entry, E-nya besar, E-nya kapital, kemudian buka kurung tutup kurung. Di sini kita tidak terlalu banyak menaruh apapun ya. Misalnya kita dengan begini saja udah bisa kok menjalankan aplikasi, tapi saya ingin membuat fontnya agak besar ya. Jadi font adalah tanda kutip, di dalamnya kita ketikkan normal 30. Kemudian saya berikan sebuah border, jadi kayak ada lapisan sedikit. Bordernya itu 10 lah, misal. Kemudian di bawahnya data.grid. Itu saya letakkan row dari 0, row-nya 1, kolomnya itu adalah 0, seperti ini. Saya eksekusi. Nah, lihat kan, sekarang ada entry. Jadi entry ini memasukkan sebuah data seperti ini. Umumnya kegunaan entry ini cuma satu baris seperti ini doang ya. Jadi cuma ada satu nyebutnya untuk mengetik itu cuma satu line lah. Gunanya biasanya untuk memasukkan data, kemudian kita menjalankannya dengan menjalankan perintahnya itu dengan tombol. Jadi kita sekarang akan membuat button. Oh ya, di labelnya saya ingin memberikan namanya column span. Jadi kegunaannya seperti merge sebuah kolomnya. Jadi kayak menggabungkan dari kolom 1 dan kolom 2. Biar tidak bingung, di bawahnya sini saya kasih ya. Ini kan sudah kolom span 2, di bawahnya saya ketikkan button adalah button seperti ini, buka kurung tutup kurung. Ingat ya, B-nya harus kapital. Button, misalnya, saya ingin teksnya adalah tekan, koma, saya ingin fontnya sebesar normal 30 sama seperti yang di atasnya ya. Atau enggak 25 sajalah. Lalu ini saja dulu. Button dot grid itu row-nya 1, tapi kolomnya sekarang jadinya 1. Jadi ketika kita eksekusi, nah lihat kan, percobaan di sini ada entry dan di sini ada tombolnya. Nah percobaannya sekarang berada di tengah-tengah, jadi kayak merge gitu loh, kayak menggabungkan dari dua kolom yang berbeda, dari kolom 0 dan kolom 1 digabungkan. Namun di sini tetap berbeda di bawahnya, gitu. Selain kolom ini juga berlaku untuk row, jadi ada row span juga. Nah, di sini mungkin kelihatannya agak kurang enak ya. Pas kita tadi klik gitu kan, tidak ada warna lainnya. Jadi kita kasihkan koma, spasi active background seperti ini. Misal warnanya saya ingin biru saja, blue seperti ini. Tunggu sebentar. Di sini saya lupa
kasihin PE ya, active. Jadi active background. Ntar saya letakkan di bawah saja. Ingat kalau misalnya kita mau meletakkan sesuatu di bawah, ingat harus ada komanya dulu. Nah, seperti ini ya. Active background adalah biru. Ketika kita eksekusi, nah ketika kita klik tombolnya, tekan, sekarang warnanya menjadi biru. Kita ketikkan sesuatu, misalnya seperti ini, kemudian kita klik tekan. Nah, belum terjadi apapun kan? Misal nih, saya akan membuat sebuah fungsi yang akan menjalankan fungsi buttonnya ini. Jadi di atasnya button, di bawahnya data, itu saya akan membuat fungsi namanya def adalah perintah. Buka kurung tutup kurung, titik 2, kita akan membuat sebuah fungsi baru ya. Misal, ketika kita mengetikkan sesuatu di entry-nya itu, terus kita mengklik tombolnya, maka apa yang akan terjadi? Gitu kan. Di sini saya ingin pertama print dulu nilai datanya dulu, nilai dari variabel data. Kemudian variabel data ini saya ingin hapus semua tulisannya yang ada di entry-nya nanti. Data.delete 0,n. Jadi dari awal sampai akhir yang kita akan hapus. Nah, di sini kita klik koma, kita berikan koma ya di sebelah blue tadi. Ini kita masukkan comment adalah perintah. Jadi ini nama fungsinya tadi kan yang kita buat. Lalu kita jalankan. Nah, ketika ketik 1, 2, 3, 4, 5, 6, tekan. Tuh. Oh, tunggu sebentar. Oh iya, tidak bisa ya. Nah, seperti ini deh. Harusnya di bawahnya tadi itu saya ketikkan print data.get buka kurung tutup kurung. Nah, seperti ini harusnya. Jadi ketika kita eksekusi 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita klik tombol tekan. Nah, di sini muncul kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi di sini sudah tidak ada. Misalnya saya ketikkan lagi 213, 213. Kemudian saya klik tombol tekan. Tuh, 213 muncul di sini, tapi di sini hilang. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai teks. Jadi misalnya kita ketikkan membuat sebuah variabel namanya teks adalah T-nya kapital, EXT, teks seperti ini, buka kurung tutup kurung. Di sini sebenarnya tidak terlalu banyak ya, kegunaannya kan cuma untuk membuat sebuah teks. Tapi di sini terdapat yang namanya width. Width-nya itu misalnya saya ingin 50. Kemudian height-nya itu sebesar 100. Di bawah saya kasih border dulu ya. Bordernya misalnya 10 lah. Dengan fontnya normal 20. Di bawahnya text.grid itu saya ingin meletakkannya di bawah button. Jadi sini ada row adalah 2. Kemudian kolomnya saya ingin di 0 dengan kolom span 2. Jadi digabungkan ya semua kolomnya itu. Di 2 kolom dijadikan 1 gitu ya, kolom span itu maksudnya. Lalu kita eksekusi. Nah, kepanjangan ya. Sebentar, height-nya saya kecilin deh. Kebesaran ini 50. Kita run. Nah, lihat ya. Di sini kita bisa mengetikkan sesuatu tuh. Cuma ini sebagai catatan doang. Tuh, dia bisa terus kayak gini. Baik, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk di awal video tadi saya akan membuat tutorial ya, bagaimana cara membuat game aplikasi tebak angka ini. Oke, saksikan saja di video selanjutnya. Link ada di deskripsi.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.